Dalam dunia kerja, tidak semua individu yang terlihat kompeten di atas kertas mampu menunjukkan performa yang sama dalam situasi nyata. Hal ini mirip seperti seseorang yang memiliki nilai ujian tinggi tetapi belum tentu mampu bekerja sama atau menghadapi tekanan dalam situasi nyata. Lalu, bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang dibutuhkan? Disinilah Assessment Center berperan. Karena menilai individu bukan hanya dari apa yang mereka katakan, tetapi dari bagaimana mereka dapat bertindak. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang video Assessment Center, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kayla Sucining Penggali dengan NPM 6023030 dari kelas A pada mata kuliah Metode Assessment Center. Melalui video ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai Assessment Center, mulai dari pengertian, kegunaan, cara mengukur kompetensi, berbagai metode yang digunakan, hingga contoh penerapannya dalam dunia kerja. Assessment Center adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kompetensi individu melalui berbagai teknik, seperti simulasi, tes psikologi, wawancara, dan observasi. Bagi calon sarjana psikologi, pemahaman Assessment Center sangat penting karena berkaitan langsung dengan praktik assessment. Dalam Assessment Center, kompetensi diukur melalui perilaku yang dapat diamati. Sebagai contoh, seseorang tidak bisa disebut memiliki kemampuan komunikasi hanya karena mengatakan dirinya komunikatif, tetapi harus terlihat dari bagaimana ia menyampaikan ide, mendengarkan, dan merespon orang lain. Ini seperti menilai kemampuan berenang, tidak cukup hanya dari teori saja, tetapi harus dilihat langsung di dalam air. Metode dalam Assessment Center yang pertama yaitu alat ukur tes psikologi, yang dimana tes psikologi digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan kepribadian. Menurut Kaplan dan Skouzos, tes psikologi merupakan alat ukur terstandarisasi. Analogi sederhananya, ini seperti alat ukur awal untuk memahami potensi seseorang sebelum melihat performanya secara langsung. 2. Simulasi. Simulasi digunakan untuk melihat bagaimana individu bertindak dalam situasi kerja. Ini dapat dianalogikan seperti latihan sebelum pertandingan, di mana perilaku individu terlihat secara nyata oleh pelatih. 3. Observasi, yang dimana asesor melakukan observasi terhadap perilaku peserta, seperti seseorang pelatih yang memperhatikan setiap gerak pemain. Asesor mengamati detail perilaku untuk menilai kompetensi. 4. Interview atau wawancara, yang dimana wawancara digunakan untuk menggali pengalaman individu. Hal ini mirip seperti percakapan mendalam untuk memahami cerita di balik perilaku seseorang. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin memilih kandidat untuk posisi manajer. Permasalahan yang sering muncul adalah banyak kandidat memiliki CV yang sangat baik seperti pendidikan tinggi, pengalaman kerja yang relevan, serta hasil tes tertulis yang memuaskan. Namun hal tersebut belum tentu mencerminkan kemampuan aktual dalam memimpin tim di suatu kerja yang dinamis. Situasi ini mirip seperti dalam tugas kelompok di perkuliahan, di mana seseorang yang terlihat paling pintar belum tentu mampu menjadi ketua kelompok yang efektif. Menjadi pemimpin tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, mengelola konflik, mengambil keputusan, serta beradaptasi dengan berbagai situasi. Jika perusahaan hanya mengandalkan CV atau wawancara biasa, maka terdapat risiko kesalahan dalam memilih kandidat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja tim maupun organisasi secara keseluruhan. Disinilah Assessment Center menjadi solusi yang komprehensif. Selain itu juga melalui observasi yang sistematis, asesor juga dapat menilai aspek-aspek penting
penting seperti kemampuan bekerja sama, ketahanan terhadap tekanan, serta kemampuan mengambil keputusan. Wawancara kemudian digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman kandidat, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik secara menyeluruh. Menurut Armstrong 2020, pendekatan berbasis kompetensi seperti assessment center memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih akurat karena didasarkan pada bukti perilaku, bukan sekedar asumsi. Dengan demikian, assessment center tidak hanya membantu dalam pemilihan kandidat terbaik, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan seleksi yang dapat merugikan organisasi. So, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa assessment center merupakan metode asesmen yang komprehensif karena mengintegrasikan berbagai teknik seperti psikometri, simulasi, observasi, dan wawancara. Setiap metode memiliki peran yang saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kompetensi dari individu itu sendiri. Berbeda dengan metode konvensional yang cenderung berfokus pada hasil atau jawaban, assessment center menekankan pada proses dan perilaku nyata yang ditampilkan individu dalam situasi yang menyerupai dunia kerja. Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya, terkadang keberhasilan seseorang dalam pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh bagaimana individu tersebut dapat bertindak, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan International Task Force on Assessment Center Guidelines yang menekankan bahwa validitas assessment center terletak pada penggunaan berbagai metode serta observasi berbasis perilaku. Secara sederhana, assessment center dapat dipahami sebagai upaya untuk melihat langsung bagaimana seseorang bekerja, bukan hanya sekedar mendengar apa yang mereka katakan tentang dirinya. Pendekatan ini membantu organisasi dalam mengurangi bias penilaian serta meningkatkan kualitas keputusan, khususnya dalam proses seleksi dan pengembangan karyawan. Bagi mahasiswa psikologi, pemahaman terhadap assessment center tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi keterampilan praktis yang penting dalam dunia profesional. Dengan memahami konsep dan penerapan assessment center, calon sarjana psikologi diharapkan mampu melakukan asesmen yang lebih objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Assessment Center mengajarkan bahwa memahami manusia tidak cukup dari apa yang terlihat, tetapi dari bagaimana mereka bertindak. Dan sebagai generasi yang akan menjadi bagian dari dunia kerja, memahami hal ini adalah langkah awal untuk menjadi profesional yang lebih objektif dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya tentang Assessment Center. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.